Mengapa di hari ke-10 bulan Al-Muharram nanti nasib dan problem besar dalam hidup Anda taruhannya? Ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan di balik sejarah bersandarnya kapal Nabi Nuh, taubatnya Nabi Adam, hingga keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Rahasia ini bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang sebuah momentum sakral yang jika Anda kunci dengan formula 4 posisi di dalam sholat ini, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung menjawab dan mengabulkan apapun hajat hidup Anda tanpa jeda. Apa sebenarnya amalan rahasia ini? Dan bagaimana cara mengunci garansi langit agar semua doa Anda langsung diijabah malam ini juga? Mari kita bongkar rahasia besarnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pemirsa channel Serambi Surga yang dirahmati oleh Allah, sebuah pertanyaan mendasar yang seringkali muncul di benak kita: mengapa ibadah puasa lantas dinobatkan sebagai amalan yang paling utama dan istimewa di dalam bulan Al-Muharram? Sejarah mencatat bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau mendapati kaum Yahudi di sana tengah menjalankan ibadah puasa pada hari ke-10 di bulan Al-Muharram, sebuah hari besar yang dikenal luas dengan sebutan Asyura. Ketika hal tersebut dikonfirmasi, terungkaplah bahwa puasa itu merupakan manifestasi rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebuah nikmat yang agung. Dari sinilah kita menemukan sebuah formula ibadah, bahwa saat kita memperoleh limpahan nikmat, maka sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas syukur kita melalui amal kebaikan, salah satunya dengan berpuasa. Pola ini pula ditunjukkan oleh Nabi, di mana beliau terbiasa berpuasa pada hari lahirnya. Mengamalkan puasa pada hakikatnya adalah sebuah refleksi batin, momentum evaluasi diri, serta sarana muhasabah yang menyeluruh. Maka menjadi sangat logis apabila puasa pada tanggal 10 Al-Muharram ini dikategorikan sebagai puasa sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa, yaitu mampu menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu saja, dinamika spiritual setiap waktu dalam kalender Islam tidaklah sama. Ibadah di bulan Safar berbeda nuansanya dengan bulan Rabiul Awal, sebab tiap-tiap momentum dianugerahi keistimewaan tersendiri oleh Sang Pencipta. Bulan Ramadan memiliki kemuliaan puncaknya yang tak tertandingi. Bulan Zulhijjah menyimpan keagungannya sendiri, dan begitu pula dengan bulan Al-Muharram yang keutamaannya ditegaskan secara eksplisit oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk keistimewaannya adalah kedudukan puasa di dalamnya yang dinilai begitu tinggi dan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, mari kita gali lebih dalam apa sebenarnya korelasi esensial antara ibadah puasa dengan bulan Al-Muharram. Mengapa dari sekian banyak amal soleh justru puasa yang ditunjuk sebagai amalan paling utama? Mengapa bukan ibadah umroh, tilawah Al-Quran, ataupun amalan sedekah? Mengapa aspek asyam
atau puasa ini yang begitu ditonjolkan? Jawabannya terletak pada karakteristik puasa itu sendiri. Puasa merupakan instrumen ibadah yang secara simultan mampu mendongkrak grafik ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi benteng yang kokoh dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Orang yang tengah berpuasa tidak akan puas hanya dengan menjaga ibadah wajibnya. Ia pasti terdorong untuk menghidupkan amalan sunnah, mulai dari sholat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, hingga memperluas jangkauan sedekahnya. Fleksibilitas dan dampak mendalam dari puasa inilah yang membuatnya begitu sakral, karena puasa yang dijalankan dengan benar akan mampu menjinakkan gejolak nafsu syahwat manusia, yang pada gilirannya akan memutus rantai perbuatan dosa di masa mendatang. Mustahil bagi orang yang berpuasa tega merusak pahala ibadahnya dengan tindakan dusta. Ia akan menekan egonya agar tidak mencaci maki, menahan tangannya dari tindakan mengambil hak orang lain atau mencuri, serta senantiasa mengkondisikan perangainya agar hanya memproduksi amal-amal yang mulia. Itulah hakikat dari siam, dan itulah fadilah utama dari ibadah puasa. Atas dasar itulah para ulama seringkali memberikan penekanan khusus bahwa esensi terdalam dari puasa adalah pengendalian diri secara total, khususnya pengendalian terhadap hawa nafsu. Tatkala seseorang berhasil menguasai nafsunya, maka ia otomatis akan terjaga dari kubangan maksiat. Dalam terminologi agama, nafsu yang cenderung pada keburukan diistilahkan dengan fujur, dan rival sejatinya adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Melalui ibadah puasa, kita dilatih untuk meredam potensi fujur tersebut dan mengeskalasi potensi takwa kita. Pola pelatihan inilah yang kita jalani selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di mana target puncaknya adalah melahirkan pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah yang sudah sangat akrab di telinga kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Indikator keberhasilan puasa adalah meningkatnya ketakwaan seseorang. Sebab ketika takwa berada di titik tertinggi, maka dominasi hawa nafsu secara otomatis akan melemah. Ketika ketaatan menguat, ruang bagi maksiat akan tertutup. Dalam hukum syariat, segala tindakan yang dilarang dinamakan sebagai muharram. Praktek pencurian adalah muharram. Meminum khamar atau minuman keras adalah muharram. Tindakan korupsi adalah muharram, dan perilaku bohong juga merupakan muharram. Konsekuensi hukum yang mengikat perbuatan tersebut dinamakan haram. Jika kita berniat secara serius untuk melatih diri meninggalkan segala bentuk larangan tersebut dan menjadikannya sebagai momentum awal perbaikan hidup, maka dalam kaidah bahasa Arab kita tinggal menyematkan artikel al di depan kata tersebut. Sesuatu yang terlarang disebut muharram, dan ketika ia diberi al, ia bertransformasi menjadi kata al-muharram. Penamaan bulan pertama dalam kalender Hijriyah dengan nama al-muharram bukan sekedar untuk mempertahankan tradisi kuno
dari zaman jahiliyah, melainkan sebuah konsensus kultural yang syarat makna. Pada masa itu, masyarakat menyepakati bahwa begitu memasuki bulan Al-Muharram, segala bentuk pertikaian, aksi pertumpahan darah, dan tindakan saling menyakiti harus dihentikan total. Sungguh sebuah fakta yang luar biasa. Masyarakat jahiliyah saja memiliki kesadaran kolektif untuk menghormati bulan ini. Ketika Islam datang, nilai-nilai mulia ini dikukuhkan dan disempurnakan, sekaligus menjadi penanda bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan dan penyempurna dari syariat para nabi terdahulu. Keberadaan bulan-bulan suci ini ditegaskan secara gamblang oleh Allah di dalam Al-Quran melalui surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi hisna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa siklus waktu dalam 1 tahun terdiri atas 12 bulan, dan 4 diantaranya adalah bulan hurum atau bulan-bulan yang disucikan. Pada bulan-bulan inilah kita dituntut untuk memperketat penjagaan diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi rekam jejak amal, serta bermigrasi total dari perilaku maksiat. Itulah tatanan agama yang lurus. Maka janganlah sekali-kali kita mengotori lembaran bulan suci ini dengan kedoliman terhadap diri sendiri. Perlu dipahami bahwa kedoliman terkecil bisa bermula dari organ tubuh kita sendiri. Misalnya, ketika lisan yang sejatinya diciptakan untuk menguntai kalimat-kalimat kebaikan justru digunakan untuk memproduksi perkataan yang buruk. Menurut penjelasan Nabi, 4 bulan suci tersebut terdiri atas 3 bulan yang masanya berurutan secara berkesinambungan, yaitu bulan Dzulqaidah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara itu, bulan suci yang keempat terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab yang menempati urutan ke-7 dalam kalender Hijriah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita merangkai seluruh benang merah dari penjelasan ini, kita akan menyadari sebuah hakikat penting. Bulan Al-Muharram bukan sekedar ritual seremonial untuk menandai pergantian tahun dalam kalender Islam. Lebih dari itu, Al-Muharram adalah sebuah momentum komitmen sakral bagi setiap muslim untuk membuka lembaran hidup yang baru, mengawali tahun dengan energi spiritual yang baru, serta bertransformasi menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas. Jalan utama menuju perbaikan itu dinamakan hijrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang sangat jelas mengenai esensi hijrah, yaitu sebuah tindakan nyata untuk meninggalkan segala hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, sinkronisasi antara sistem kalendernya yang bernama Hijriyah, bulannya yang bernama Al-Muharram, dan aktivitasnya yang berupa introspeksi diri bermuara pada satu tujuan tunggal: memutus hubungan dengan segala bentuk kemaksiatan. Tidak ada instrumen yang lebih efektif dan aplikatif untuk merealisasikan misi suci tersebut melainkan dengan menjalankan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena pada saat berpuasalah
ruang introspeksi diri terbuka lebar. Kita dipaksa berlatih menolak hal-hal yang dilarang, serta didorong untuk mematangkan kualitas ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitas ini diperkuat oleh sebuah riwayat ketika sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi mengenai jenis puasa apa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa puasa yang paling utama adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Penyandaran kata bulan dengan nama agung Allah di sini merupakan sebuah bentuk legitimasi teologis betapa mulia dan istimewanya bulan Al-Muharram ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, timbul sebuah pertanyaan teknis. Apakah kita dianjurkan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Al-Muharram, ataukah hanya sebagian hari saja? Dalam hal ini, para ulama fikih memiliki beberapa pandangan berangkat dari teks hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan bulan Al-Muharram secara umum. Sebagian ulama berpendapat bahwa kita diperbolehkan untuk memperbanyak kuantitas puasa sebanyak mungkin di sepanjang bulan tersebut. Namun ada pula kelompok ulama yang memberikan penekanan khusus pada rentang waktu tanggal 1 hingga tanggal 10 Al-Muharram bagi mereka yang sudah memiliki rutinitas puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Maka jika amalan tersebut dikerjakan di bulan ini, nilai pahala dan keutamaannya akan berlipat ganda. Di samping variasi pandangan tersebut, terdapat satu momentum tanggal yang keistimewaannya disepakati secara aklamasi oleh seluruh ulama tanpa ada friksi sedikit pun. Sanad riwayat mengenai hari istimewa ini bersumber langsung dari ring satu kehidupan Nabi, yaitu dari Ummul Mukminin, ibunda kita tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis monumental ini mendapatkan rekomendasi tinggi dari para pakar hadis dan diabadikan dalam Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis 454 serta dikutip pula oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya pada nomor hadis 1125. Berdasarkan kesaksian luhur dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan kondisi sosiologis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Beliau menyaksikan komunitas Yahudi setempat sedang menjalankan ibadah puasa pada hari ke-10 di bulan Al-Muharram yang mereka sebut sebagai hari Asyura. Ketika dilakukan penelusuran mengenai motif di balik puasa tersebut, tokoh-tokoh Yahudi memberikan jawaban bahwa hari itu adalah hari bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun. Hari itu adalah momentum kehancuran total bagi Fir'aun dan hari keselamatan bagi Nabi Musa beserta pengikutnya. Sebagai bentuk ekspresi rasa syukur yang mendalam atas mukjizat keselamatan tersebut, mereka mengabadikannya dengan cara berpuasa. Kisah ini memberikan sebuah konfirmasi hukum bagi kita bahwa diperbolehkan mengekspresikan rasa syukur atas sebuah nikmat sejarah dengan cara mengintensifkan ibadah, termasuk ibadah puasa. Logika spiritual yang sama juga mendasari puasa sunnah hari Senin yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur atas hari kelahiran beliau. Mendengar penjelasan dari kaum Yahudi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan respon yang sangat tegas. Aku jauh lebih berhak dan lebih dekat dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Atas dasar kedekatan spiritual itulah beliau kemudian menjalankan puasa Asyura dan menginstruksikan kepada seluruh umat Islam untuk turut serta melaksanakannya sebagai bentuk penghormatan
atas momentum sejarah tersebut. Namun setelah kewajiban puasa Ramadan turun di kemudian hari, Nabi memberikan kelonggaran syariat bagi umatnya. Barang siapa yang ingin melanjutkan puasa Asyura dipersilahkan, dan bagi yang memilih untuk tidak melaksanakannya pun tidak menanggung dosa. Menariknya, jika kita melakukan pelacakan literatur secara mendalam terhadap riwayat-riwayat klasik, hari ke-10 bulan Al-Muharram ternyata tidak hanya menyimpan memori tentang keselamatan Nabi Musa. Hari agung tersebut juga menjadi saksi sejarah diterimanya taubat kakek moyang manusia, Nabi Adam alaihissalam, setelah beliau diturunkan ke bumi dan memanjatkan untayan doa taubat yang sangat menyentuh hati, yang kemudian diabadikan di dalam surah Al-A'raf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya adalah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Peristiwa sakral diterimanya taubat Nabi Adam tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram. Tidak berhenti di situ, lembaran sejarah juga mencatat bahwa pada tanggal yang sama kapal besar Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berhasil selamat dan bersandar dengan aman setelah berhari-hari dihantam badai dahsyat dan banjir bandang yang menenggelamkan bumi. Keselamatan Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang beriman dikukuhkan oleh Allah tepat pada tanggal 10 Al-Muharram. Rangkaian peristiwa epik para nabi terdahulu ini memiliki sebuah benang merah yang sama, yaitu narasi tentang perubahan besar, momentum evaluasi total, serta puncak dari aktivitas muhasabah. Dan seluruh nilai-nilai filosofis tersebut terangkum secara sempurna di dalam ibadah puasa. Maka menjadi sebuah keniscayaan yang sangat wajar apabila pada tanggal 10 Al-Muharram kita disyariatkan untuk menunaikan puasa sunnah yang berdampak pada penghapusan dosa-dosa kecil di masa lalu. Namun tata cara pelaksanaan puasa ini tidak boleh terjebak pada rutinitas mekanis berupa menahan lapar dan dahaga semata. Kita harus menyertainya dengan proses introspeksi diri yang radikal, meniru jalan spiritual Nabi Adam dalam mengakui kesalahan melalui untayan istighfar yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kedua, kita harus meneladani komitmen untuk membuka lembaran baru yang bersih dari noda maksiat. Belajarlah dari kaum Nabi Nuh, di mana kemaksiatan yang merajalela berujung pada turunnya azab dan tumpukan problem kehidupan. Maka dari itu, apabila dalam kehidupan domestik maupun sosial kita saat ini dikepung oleh berbagai problem yang tak kunjung menemukan jalan keluar, mari kita periksa lembaran amal kita. Jika problem tersebut bukan merupakan ujian cinta dari Allah, sebagaimana Allah menguji para nabi dan rasul, maka boleh jadi itu adalah akumulasi dari dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat. Mari kita koreksi secara total. Di sisi lain, puasa ini harus kita jadikan sebagai instrumen untuk membongkar sumbatan rasa syukur kita. Selama ini ego manusia seringkali fokus mengeluhkan hal-hal yang belum ia miliki, seraya melupakan tumpukan nikmat yang sudah ada di depan mata. Kita bisa mengambil iktibar dari kisah penyelamatan Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun yang memicu rasa syukur kita.
pasang niat yang kuat di dalam hati bahwa puasa pada hari ke-10 Al-Muharram nanti adalah sarana konkret untuk mensyukuri seluruh fasilitas kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Langkah berikutnya adalah membangun komitmen kuat untuk memproyeksikan diri menjadi hamba yang lebih saleh, serta mulai menyusun peta jalan hidup baru yang dihiasi oleh agenda-agenda yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita beralih pada aspek ibadah harian kita, yaitu sholat. Ketika kita hendak mendirikan sholat, tolong jangan mengerjakannya dengan asal-asalan atau sekedarnya saja. Mulailah dari aspek penampilan. Carilah pakaian terbaik yang paling bersih dan paling pantas yang kita miliki untuk menghadap Allah. Logika sederhananya begini: apabila Anda mendapatkan undangan atau panggilan khusus dari pemimpin tertinggi di kantor Anda, sebuah panggilan eksklusif di mana Anda diizinkan untuk mempresentasikan seluruh kebutuhan dan keluh kesah Anda, saya bisa memastikan Anda akan sibuk mencari pakaian kerja yang paling rapi dan prima. Nah, sekarang mari kita bandingkan secara jernih. Zat yang menciptakan pimpinan kantor Anda, zat yang mengendalikan seluruh ekosistem semesta alam, sang penguasa jagat raya, sedang memanggil Anda melalui suara azan. Dan panggilan tersebut bukan sekedar instruksi absensi kehadiran, melainkan sebuah seruan kasih sayang yang disertai kalimat, "Wahai hambaku, apa persoalan hidup yang sedang engkau hadapi? Datanglah dan mintalah solusiku di dalam sholat ini, maka aku akan menyelesaikannya untukmu." Perlu kita ketahui bersama, jenis ibadah sholat yang teks ayatnya berbentuk panggilan solusi secara eksplisit di dalam Al-Quran dapat kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat ke-45, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mekanisme ilahiyahnya adalah ketika problematika hidup datang menghantam, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan hati untuk menerima ketentuan tersebut dengan sabar. Kemudian segera bentangkanlah sajadah dan mintalah jalan keluar kepada Allah melalui ibadah sholat. Di dalam aktivitas sholat tersebut, struktur perintah Allah yang berbunyi "Wasta'inu" yang artinya mintalah pertolongan, kita transformasikan ke dalam bahasa permohonan kita yang ditujukan kepadanya. Saat kita berdiri tegak menghadapnya untuk menyembah, kita mengikrarkan sebuah komitmen tauhid yang sangat agung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Melalui untayan kalimat ini, kita seolah sedang berdialog dengan batin kita. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku untuk mendirikan sholat sebagai wujud pengabdian dan penyembahan kepadamu. Maka detik ini perintah itu aku laksanakan dengan penuh ketundukan. Dan Engkau pula yang memerintahkan aku untuk mengajukan permohonan solusi atas beban hidupku. Maka sekarang di hadapanmu aku memohon pertolonganmu. Kalimat perintah wasta'inu telah kita modifikasi ke dalam bentuk kata kerja mudhari yang mencerminkan permohonan kolektif, yaitu nasta'in. Menariknya, dalam sebuah hadis qudsi yang bersumber dari riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan respon langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan respon langsung secara seketika tatkala seorang hamba membaca kalimat tersebut.
Allah Ta'ala berfirman, hada baini wa baina abdi wali abdi ma'asal. Inilah komitmen bersama antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang ia minta akan aku kabulkan. Apabila proses pembacaan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in telah dilakukan dengan tingkat kekhusyuan yang benar dan sesuai adab, maka Allah langsung mengunci kesepakatan tersebut di dalam hadis qudsinya, bahwa apapun hajat yang dimohonkan oleh hamba tersebut akan langsung diijabah pada saat itu juga. Berdasarkan anatomi gerakan sholat, para ulama menjelaskan bahwa terdapat 4 posisi strategis di dalam sholat yang memiliki garansi percepatan pengabulan doa. Ini adalah poin krusial yang sangat berharga. Silahkan dicatat dengan baik. 4 posisi mustajab tersebut adalah: yang pertama, saat posisi berdiri; kedua, saat posisi ruku; ketiga, saat posisi sujud; dan yang keempat adalah sesaat sebelum melakukan salam. Khusus untuk posisi keempat, yaitu sesaat sebelum salam, terdapat sebuah doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi kita dan sangat ditekankan agar tidak kita lewatkan. Adapun doa tersebut adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika minal adabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Doa ini dilanjutkan hingga teks perlindungan dari fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta perlindungan dari fitnah keji Al-Masih Ad-Dajjal. Meskipun status hukum membaca doa ini di akhir sholat adalah sunnah, namun para ulama sangat meskipun status hukum membaca doa ini di akhir sholat adalah sunnah, namun para ulama sangat mengintensifkan penekanannya. Para guru, ulama salaf, dan para orang tua terbiasa memberikan wasiat ketat kepada anak cucu serta murid-murid mereka agar menjaga doa ini. Bahkan dalam sejarah terdapat sebagian ulama yang bersikap sangat rigid apabila mereka mendapati ada sahabat atau kolega mereka yang dengan sengaja melewatkan doa sebelum salam ini. Mereka akan meminta orang tersebut untuk mengulanginya kembali sholatnya. Mereka akan meminta orang tersebut untuk mengulang kembali sholatnya, walaupun secara teks hukum fikih formal tidak ditemukan indikasi bahwa doa ini berstatus fardu atau wajib yang membatalkan sholat jika ditinggalkan. Tindakan menyuruh mengulang sholat tersebut semata-mata dilakukan demi memberikan edukasi betapa darurat dan pentingnya posisi doa di penghujung sholat tersebut. Sekarang mari kita bedah posisi mustajab yang pertama, yaitu posisi berdiri. Agar doa kita di posisi berdiri ini memiliki daya tembus ke langit, syarat utamanya adalah penegakan adab yang paripurna sejak sebelum sholat dimulai. Segala sesuatunya harus dikondisikan murni lillah, karena Allah semata. Siapkan pakaian yang paling rapi, paling bersih, dan paling layak untuk menghadap Sang Pencipta. Ingat, esensinya bukan pakaian yang mewah dan mahal, melainkan pakaian yang mencerminkan penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan selanjutnya adalah melakukan proses bersuci atau wudhu dengan metode yang benar dan sempurna, sebagaimana yang dipandu oleh Allah dalam Al-Quran surat kelima Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dalam ayat ini kita diajarkan mengenai perbedaan mendasar antara syariat tayamum dengan wudu, meskipun penjelasannya berada dalam satu ayat yang sama. Jika tayamum instrumen gerakannya sangat ringkas, yaitu hanya melibatkan penyapuan wajah dan kedua telapak tangan, maka wudu memiliki struktur rukun yang lebih kompleks. Rukun wudu secara keseluruhan berjumlah 6 perkara. Yang pertama adalah niat, diikuti oleh 4 basuhan pokok, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga menyentuh siku, menyapu sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki hingga batas mata kaki. Kemudian ditutup dengan rukun yang keenam, yaitu tertib atau berurutan. Formula 1 niat ditambah 4 basuhan pokok dan 1 faktor tertib inilah yang membentuk rukun wudu yang sempurna. Jadi secara teknis wudu tidak bisa disamakan dengan tayamum. Apabila kondisi ketersediaan air sedang menipis, maka dahulukan untuk menyempurnakan 4 basuhan pokok wudu tersebut, kecuali jika air benar-benar tidak ada, atau air yang tersisa harus dialokasikan untuk kebutuhan vital kemanusiaan yang lebih besar. Barulah syariat tayamum boleh mengambil alih peran wudu. Setelah kita menuntaskan proses wudu dengan indikator yang baik, mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki, maka langkah selanjutnya adalah melangkah menuju tempat sholat dengan penuh kesadaran spiritual. Rasakan dan hadirkan sebuah getaran di dalam jiwa bahwa sholat yang akan kita dirikan ini boleh jadi merupakan panggilan sholat terakhir kita di atas bumi sebelum kita kembali ke haribaannya. Suasana batin ini sejalan dengan potret hamba yang khusyuk dalam surah Al-Baqarah ayat ke-46, yaitu mereka yang memiliki keyakinan mendalam bahwa mereka pasti akan menemui Tuhannya dan pasti akan kembali kepadanya. Jika visualisasi kematian ini berhasil dihadirkan, maka orientasi sholat kita akan murni mengejar ridha Allah, dan kita akan berhasil mengadopsi pilar ihsan dalam beribadah, yaitu sebuah kondisi di mana engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka engkau memiliki keyakinan absolut bahwa Dia sedang mengawasi setiap gerak-gerikmu. Sebaliknya, kita harus ekstra waspada terhadap penyakit mental riya, yaitu sebuah motif ibadah yang dikotori oleh keinginan untuk mendapatkan pujian dan penilaian dari sesama makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras bahwa orang-orang yang sholat namun memiliki mentalitas riya justru dikategorikan sebagai orang yang celaka, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran berikut ini: fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Potensi keterjebakan pada penyakit riya ini sangatlah nyata dan bisa menyerang siapa saja. Sebagai contoh, seorang imam sholat yang pada awalnya memiliki kualitas suara yang bagus, ketika ia mendengar desas-desus pujian dari makmumnya seusai sholat maghrib, maka pada saat sholat isya dimulai, setan akan datang membisikkan tipu daya agar sang imam meliuk-liukkan dan memperindah suaranya demi mempertahankan pujian manusia. Sungguh memikul amanah menjadi seorang imam sholat bukanlah perkara yang mudah. Ujian keikhlasan ini
juga berlaku bagi jamaah sholat Jumat ketika kondisi masjid masih sepi dari kehadiran orang. Cara kita melakukan takbiratul ihram mungkin terasa biasa dan natural, namun coba perhatikan psikologi diri kita ketika saf masjid sudah mulai padat dan mata orang-orang tertuju kepada kita. Apakah cara kita mengangkat tangan dan mengucap takbir masih sama, atau sudah bergeser menjadi lebih dibuat-buat? Kuncinya adalah stamina keikhlasan kita. Jika kita mampu membentengi adab sholat kita secara konsisten, baik ketika sedang sendirian di dalam kamar maupun ketika berada di tengah kepungan ribuan manusia, di mana fokus kita tunggal hanya mengejar ridha Allah, kebersihan taharah fisik kita terjaga, serta kualitas ketundukan jiwa kita prima, maka Allah memberikan jaminan yang luar biasa pada saat kita berada dalam posisi berdiri di dalam sholat tersebut. Apapun untayan doa yang kita panjatkan yang bernilai maslahat bagi pemenuhan kebutuhan hidup kita, Allah akan langsung mengabulkannya. Sanad keilmuan yang mendasari garansi pengabulan doa pada posisi berdiri ini dapat kita temukan rekam jejaknya dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Ali Imran ayat ke-38 hingga 39. Ayat tersebut merekam kisah dramatis Nabi Zakaria alaihissalam yang sedang mengalami krisis keturunan. Secara kalkulasi medis manusia, mustahil bagi beliau untuk memiliki anak karena faktor usia yang sudah sangat tua, ditambah kondisi istrinya yang secara klinis divonis mandul. Namun Nabi Zakaria mendobrak segala hukum kemustahilan materi tersebut dengan cara memanjatkan doa secara intensif. Justru pada saat beliau sedang berdiri mendirikan sholat di dalam mihrabnya, respon jawaban dari Allah terekam sangat indah pada ayat ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Perhatikanlah klausul kalimat wa huwa qa'imun yusolli yang menegaskan bahwa jawaban kepastian tentang akan lahirnya seorang anak itu turun dari langit justru ketika Nabi Zakaria masih dalam posisi berdiri tegak melaksanakan ibadahnya di dalam mihrab. Antara momen pengajuan doa dengan momentum turunnya jawaban kepastian dari Allah tidak memiliki jeda waktu sama sekali. Mengapa demikian? Karena struktur ayatnya menggunakan huruf fa yang dalam kaidah sintaksis bahasa Arab dikategorikan sebagai harfu atfinitin bainaini bila hudud, yaitu sebuah artikel konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan dua rangkaian peristiwa besar secara instan tanpa ada pembatas atau penundaan waktu. Peristiwa pertamanya adalah momentum Zakaria melantunkan doa berikut. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Rangkaian ini sejatinya merupakan sebuah ijazah amalan doa yang sangat valid bagi para pasutri yang hingga hari ini masih berjuang untuk mendapatkan amanah keturunan. Anda bisa mempraktekannya dengan cara membaca ayat ke-38 dari surah Ali Imran ini pada rakaat pertama dalam sholat Anda. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat ke-39-nya pada rakaat kedua. Lakukanlah amalan ini dengan cara mendirikan sholat sunnah 2 rakaat di sepertiga malam terakhir. Setelah sholat sunnah tersebut tuntas ditunaikan, sempurnakanlah ikhtiar batin Anda dengan cara membaca dan meresapi kandungan Al-Quran surah ke-19, yaitu surah Maryam
dari ayat pertama hingga ayat ke-15. Apabila Anda belum memiliki hafalan yang kuat terhadap ayat-ayat tersebut, Anda diperbolehkan untuk membaca dengan cara membuka mushaf Al-Quran sebagai pelengkap dari ikhtiar batin tersebut. Dukung dengan amalan harta yang bersumber dari panduan surah ke-21, yaitu surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 90, yaitu dengan cara merutinkan aktivitas sedekah, kombinasi dari 3 instrumen amalan yang bersumber langsung dari petunjuk Al-Quran ini. Jika dipanjatkan di dalam sholat dengan penegakan adab yang benar, niscaya akan mendatangkan berkah yang melimpah serta membuka pintu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menganugerahkan kelapangan keturunan bagi kita semua. Saudaraku, sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, momentum Al-Muharram dan rahasia posisi doa dalam sholat ini adalah ijazah terbaik yang langsung dipandu oleh Al-Quran. Jangan biarkan hari agung ini lewat begitu saja tanpa membawa perubahan besar bagi hidup Anda. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan dan manfaat yang luar biasa, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal video bermanfaat lainnya dari channel Serambi Surga. Jangan lupa untuk like, tinggalkan doa atau hajat terbaik Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan, dan share video ini pada keluarga serta sahabat tercinta. Siapa tahu melalui perantara jemari Anda yang membagikan video ini, ada satu doa saudara kita yang terkabul. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.